Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Abi Sanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial pembuatan aplikasi pos kasir episode yang ke-8. Sebelumnya kita sudah membuat halaman login dan pengelolaan data user untuk aplikasi kita. Dan di video ini kita akan membuat pengaturan multi-user sehingga masing-masing user punya hak akses sesuai dengan levelnya masing-masing. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya channel kita dapat terus berkembang. Sekarang kita buka Ajax MVP-nya. Tekan tombol Start pada Apache dan MySQL. Sekarang kita masukkan alamat web kita, localhost, coding line post. Nah, ini halaman login web kita ya, yang kemarin udah kita buat. Sekarang coba kita masuk dulu. Saya pakai passwordnya administrator ya. Admin, saya masukin passwordnya. Ini halaman dashboardnya teman-teman. Sekarang kita keluar lagi. Nah, jadi halaman login kita ini belum beres ya teman-teman. Soalnya walaupun udah kita buat halaman login, user masih bisa masuk ke dashboard atau halaman yang lain lewat URL teman-teman. Coba kita tes di sini, kita ganti jadi dashboard. Nah, jadi walaupun loginnya udah kita buat, tetap si user masih bisa masuk lewat URL ke dashboard ataupun halaman yang lain. Misalkan ke halaman user data user. Nah, tetap bisa masuk ya, padahal dia belum login kan. Nah, jadi untuk ngatasin ini, kita akan menerapkan session di sini teman-teman. Jadi kalau si user belum login, maka dia nggak bisa masuk ya. Jadi harus login dulu. Kita keluar dulu. Sekarang kita buka text editor ya. Silakan teman-teman buka folder aplikasi punya teman-teman. Sekarang kita ke auth, login ya. Sini ya. Jadi untuk menggunakan session, kita harus memulai terlebih dulu teman-teman. Kita ketikin di sini session underscore start. Sudah, sekarang kita ke bawah ya. Jadi di sini teman-teman. Jadi setelah si user berhasil memasukkan username dan password yang benar, maka kita buat variable session di sini. Kita kasih komentar dulu, set session. Kita buat variabelnya $_ session. Yang pertama nama sessionnya saya kasih nama SS login post sama dengan true ya. Yang kedua saya kasih nama SS login SS user post. Ini kita ambil dari username yang diinput oleh user ya. $username. Save ya. Jadi setelah si user memasukkan username dan password dengan benar, di sini kita buat dua variable session ya teman-teman. Yang variable session ini yang nanti kita cek di tiap-tiap halaman. Sekarang kita ke dashboard ya. Sekarang kita mulai sessionnya. Session underscore start. Lalu sekarang kita cek if
if not is set $_session namanya tadi SS login ya, SS login post. Jadi kalau si user belum login, jadi dia coba-coba masuk lewat URL, ini kita tolak ya, nggak boleh. Kita pulangin lagi ke halaman login. Header location auth login.php. Kita exit. Save ya. Sekarang ini kita copy ke halaman lain yang udah kita buat ya. Copy. Pertama kita ke folder user, lalu ke halaman add user ya. Ini kita terapin di tiap-tiap halaman sebagai security-nya ya. Paste di sini. Save ya. Lalu kita copy lagi ke halaman data user. Paste, save. Lalu kita ke halaman del user. Paste, save. Lalu ke halaman edit user. Save ya. Ini kita benar lagi ya. Yang di sini kita harus keluar satu folder dulu. Save. Lalu kita ke del user. Kita di sini mesti keluar satu folder. Lalu ke data user. Keluar satu folder. Lalu ke folder auth ya, baru ke login. Sini kita juga keluar satu folder. Save ya. Sekarang kita ke halaman logout ya. Sini kita mulai lagi sessionnya. Nah, di sini kalau kita mau, berarti kita kan mau keluar dari aplikasi ya. Maka di sini sessionnya kita hapus teman-teman. Soalnya nggak boleh kita keluar tapi session belum dihapus ya. Nanti user lain bisa masuk dia. Caranya ketik aja sini $_session sama dengan kita kosongin sessionnya yang pertama. Saya tambah lagi di sini session_unset. Saya tambahin lagi session_destroy. Save ya. Sekarang kita balik lagi ke halaman login ya. Nah, di sini kita cek juga teman-teman. If sekarang kita cek kalau sessionnya ada ya. Kalau tadi kan kita cek kalau sessionnya nggak ada. Sekarang kalau di sini di login kita cek kalau sessionnya ada. If is set $_ session SS login post. Jadi kalau sessionnya ada, berarti si user kan udah masuk ke aplikasi ya. Cuma dia mau masuk lagi ke halaman login ya. Ini nggak boleh, mau ngapain ya? Udah masuk ke aplikasi kok login lagi. Jadi ini kita tolak, kita balikin ke halaman dashboard aja. Header location. Kita keluar satu folder, lalu ke dashboard. .php. Exit. Save ya. Nah, sekarang coba kita jalanin ya, kita cek benar udah aman. Kita refresh dulu. Sekarang coba kita masuk lagi lewat URL. Belum login ya.
Kita ke dashboard. Nah, nggak bisa sekarang ya. Udah kita pasangin session kan soalnya. Coba kita ke halaman user. Data user. Nah, nggak bisa juga ya. Udah kita pasangin session kan. Sekarang coba kita masuk. Saya pakai passwordnya admin. Saya masukin passwordnya. Nah, masuk ya kita. Coba kita ke halaman, dengan dashboard ya, kita ke halaman user. Bisa ya. Coba kita ke, sekarang kita keluar ya. Kalau nggak jangan keluar dulu. Kita coba dulu masuk ke halaman login ya. Biasanya kan nggak boleh, soalnya kita kan udah masuk ya. Kalau kita coba masuk ke halaman login, misalnya balik lagi ke dashboard ya. Kita ke sini aja dulu. Coba kita masuk halaman login. Posisi udah masuk kita ya, udah ada sessionnya. Biasanya nggak boleh. Auth login.php. Nah, nggak boleh ya. Jadi kalau kita udah masuk ke sistem, terus mau masuk ke halaman login nggak boleh. Jadi kalau mau ke login harus logout dulu. Kita logout. Sekarang kita tes lagi. Masuk lewat URL. Dashboard. Oke, bisa ya. User. Udah nggak bisa ya. Berarti udah jalan nih session kita teman-teman. Sekarang kita masuk lagi. Saya pakai password administrator. Nah, sekarang kita benerin satu-satu teman-teman. Sini pertama kita benerin yang ini ya. User yang aktif ya. Ini kan masih statis nih. Sekarang ini saya mau buat dinamis ya. Sesuaiin dengan user yang masuk ke sistem ya. Sekarang kita ke navbar ya. Ini tutup aja ya. Sekarang kita ke navbar. Sini ya. Sekarang kita benerin. Nah, ini kan masih statis nih. Sekarang kita buat dinamis. Nah, untuk membuat dinamis, kita mesti buat fungsinya dulu teman-teman. Berdasarkan session yang kita buat di halaman login ya. Jadi sekarang kita ke function ya. Fungsi kita kan ada di function ya. Config function. Oke, buat fungsi di sini. Untuk ngecek user yang aktif ya, yang login ke sistem. Kita buat sini function. Saya kasih nama fungsinya user login. Isinya pertama kita buat variabel untuk ngecek user yang login ya. Kita ambil dari session yang kita buat di halaman login tadi ya. $_session. Kita ambil variabel session yang kedua ya. ss user post. Terus sebut variabel lagi $data user. Sekarang kita cek data user yang login ya. Kita panggil fungsi yang kita buat kemarin ya. Get data. Ini udah kita buat ya fungsinya. Kita masukin SQL-nya. Select. Bintang from table_user where username sama dengan $user aktif. Jadi di sini kita cek user yang masuk ke sistem ini user yang level apa ya? Apakah administrator, apakah kasir, ataukah kabak ya? Nah, di sini kita masukin indeksnya. Ini kan hasilnya array. Jadi kita masukin indeksnya 0 ya untuk array yang pertama. Kalau sudah, kita return.
return $data user. Save ya. Nah, sekarang ini kita masukin sini ya, kita ganti kita masukin fungsi tadi ya, $user login. Kita ambil di sini data username-nya ya. Username. Jadi yang tampil ntar username user yang aktif ya. Save ya. Nah, sekarang yang mau kita benerin ya, teman-teman, gambar ini ya. Ini kan gambarnya masih belum bener nih. Nah, sekarang gambar ini mau kita ambil dari gambar user yang aktif ya. Jadi kita cek lagi ke database. Sekarang kita ke sidebar ya. Nah, sekarang ini kita benernya. Kan gambarnya. Kita hapus. Sekarang kita masukin main URL kita ya. php echo $main URL. Kita masukin di sini foldernya asset, image. Kita mengambil gambar ya. Jadi kita masukin lagi fungsi yang tadi ya. php echo di sini kita masukin fungsi yang kita buat tadi ya, user login. Cuman di sini kita tampilin bukan username-nya tapi foto ya. Kalau tadi kan username. Save ya. Nah, sekarang kita cek. Kita refresh. Back dulu ya. Oh, ada yang ketinggalan teman-teman. Fungsinya belum kita panggil kayaknya di dashboard ini. Kita ke dashboard. Nah, ini kan belum dipanggil nih fungsinya. Require config. Nah, ini ya functions ya. Save ya. Save. Sekarang coba kita balik lagi. Nah, tampil ya tuh. Gambar udah keluar. Gambar administrator ya. Namanya admin ya. Coba sekarang kita keluar. Saya pakai passwordnya kabak. Nah, di sini sering aktif kabak. Gambarnya juga gambar kabak ya. Si kabak kan nggak masukin gambar kemarin ya. Saya keluar lagi. Sekarang saya pakai passwordnya kasir. Nah, username-nya kasir. Nah, gambarnya juga gambar kasir ya. Nah, sekarang kita benerin menu sidebar ini teman-teman. Jadi ini kan masih tampil semua ya. Nah, sekarang mau kita bagi-bagi nih. Untuk administrator, dia bisa nampilin semua menu ya teman-teman. Dashboard, master, transaksi, report, dan pengaturan ini ya. Nah, untuk kabak, nanti dia nggak bisa ngebuka menu pengaturan teman-teman. Untuk kabak. Sedangkan untuk kasir, dia nggak bisa ngebuka menu pengaturan dan menu master ya. Jadi sekarang kita atur nih multi usernya. Sekarang kita ke sidebar ya. Sini ya. Yang pertama mau kita atur menu master ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita atur. Kita buka tag PHP. If user login, kita panggil fungsi yang tadi kita buat ya. Kita panggil di sini levelnya ya. Jadi jika user yang masuk ke sistem itu levelnya bukan 3 ini kan untuk kasir ya. Jadi kalau user yang masuk ke sini kasir, maka kasir nggak boleh ngebuka halaman master ini ya, menu master ya.
Tapi kalau selain 3, 1 itu untuk administrator, 2 untuk kabak, dia bisa buka nih, menu ini, menu master ya. Kita hapus. Ini kita pindahin ya, kita cut ya. Kita pindahin ke bawah. Nah, di sini kita taruh tutupnya ya. Kita buka tag PHP lagi. Dan kita paste di sini. Save ya. Sekarang kita ke menu pengaturan ya. Di sini ya. Kita buka tag PHP lagi. If user login, panggil levelnya. Jika user yang masuk ke sistem itu levelnya 1 ini untuk administrator ya, maka dia boleh ngebuka menu ini teman-teman. Jadi selain yang levelnya 1, administrator, kabak, dan kasir, dia nggak bisa ngebuka menu ini. Kita hapus. Ini kita cut. Kita pindahin ke bawah ya. Sini ya. Kita buka tag PHP. Paste sini ya. Save. Sekarang coba kita jalanin ya. Kita keluar dulu. Sekarang saya masuk lewat pakai passwordnya kasir ya. Nah, kasir udah nggak bisa ngebuka nih teman-teman. Menu pengaturan sama menu master ya. Coba kita pakai, kita keluar lagi. Sekarang kita pakai passwordnya kabak ya. Nah, kabak dia bisa masuk ke menu master ya. Tapi dia nggak bisa masuk ke menu pengaturan. Sekarang kita ke pakai password administrator ya. Admin ya. Nah, untuk administrator dia bisa masuk semua ya. Master bisa buka, pengaturan juga bisa buka dia. Berarti menu untuk multi user kita udah jalan nih. Untuk menu multi user kayaknya udah beres ya. Sekarang kita benerin teman-teman. Sekarang kan kita ada di halaman dashboard teman-teman. Nah, saya pengennya kalau kita ada di halaman dashboard ini kepilih nih. Kayak disorot gitu ya, di highlight ya. Jadi ketahuan kita lagi di dashboard ya. Jadi sekarang kita ke function lagi, kita buat fungsinya dulu. Sekarang kita buat fungsi function, kasih nama user menu. Ini ya. Kita buat variabel Yuri underscore path. Jadi variabel ini untuk ngecek URL ya teman-teman. Jadi kita ngecek ke URL. Kita ini ada di halaman mana ya. Kita ketikin sini parse underscore URL $_ server request underscore Yuri php underscore URL underscore path ya. Jadi fungsi ini untuk ngecek URL yang lagi aktif ya. Sekarang kita buat variabel lagi.
$Yuri_segment. Sekarang kita pecah URL-nya ya. Explode, kita pakai fungsi explode ya. Nah, pembatasnya itu kan kalau URL itu kan slash ya. Kita kasih di sini variabelnya $Yuri_path. Sekarang kita buat variabel lagi $menu untuk ngecek menu yang lagi aktif ya. $Yuri_segment. Nah, kita ambil sekarang yang ketiga ya. Jadi kita ngeceknya ke sini teman-teman. Jadi ini 1, localhost 1, coding line post ini 2, nah dashboard ini 3 nih. Jadi yang kita ambil yang ketiga ya untuk ngeceknya ya. Di sini kita return $menu. Save ya. Sekarang kita buat fungsi lagi. Function, saya kasih nama menu home. If user menu sama dengan dashboard.php. Jadi kalau si user lagi ngebuka halaman dashboard, maka kita sorot ya menu dashboardnya yang di sidebar ya. Kita buat variabel $result. Sama dengan aktif. Ini kelas punyanya admin LT ya teman-teman. Else, kalau si user nggak ngebuka halaman dashboard, maka ini kita kosongin aja ya. $result sama dengan 0. Lalu kita return $result. Save. Sekarang kita ke sidebar ya. Nah, sekarang fungsi yang kita buat tadi kita taruh di sini teman-teman. Kita panggil php echo. Tadi nama fungsinya menu home ya. Ini ya. Save. Sekarang coba kita tes. Refresh. Kita ke sini. Belum jalan ya. Ini mesinnya kesorot nih. Belum ya. Coba kita cek lagi. Oh, ini salah posisi teman-teman. Ini bukan di sini. Kita cut. Ya mesin di sini ya. Paste. Save. Kita cek lagi. Refresh. Ini masih belum kepanggil teman-teman. Coba kita cek lagi. Ini udah oke. Ini. Oh ini teman-teman. Kita salah, ini bukan 3. Ini 2 ini teman-teman. Jadi untuk ngitung alamat URL itu dari 0 ya teman-teman. Bukan dari 1. Jadi ini 0, 1, 2 ya. Bukan 3. Kita salah. Ini kita save. Sekarang coba kita jalanin lagi. Ini mesinnya kesorot nih. Tekan di dashboard, refresh. Nah, udah oke ya. Kita salah ngitung dari sini dari 0. Jadi kalau kita ada di halaman dashboard ini kepilih. Kalau kita bukan di halaman dashboard, user ada yang nggak kepilih ya. Nggak disorot. Sekarang saya mau ngebenerin ini teman-teman. Kita kan ada di halaman user nih. Mestinya kalau ada di halaman user ini posisinya ngebuka ya, nggak nutup begini ya. Kecuali kalau kitanya bukan di halaman user ya.
dashboard misalkan, ini baru nutup. Tapi kalau kita ada di halaman user begini, ini biasanya ngebuka ya. Nah, ini masih bener lagi. Kita balik lagi ke functionnya. Kita buat function dulu. Sini ya. Pertama kita buat fungsi untuk ngebuka menu pengaturannya. Jangan ketutup ini begini. Yang kita buat fungsi supaya dia tampil begini ya. Kita balik lagi. Function. Saya kasih nama menu setting ya. Double T ya teman-teman. If user menu sama dengan user. Jadi kalau si user lagi ngebuka halaman user, sini kita buat variabel $result sama dengan sini kita masukin kelas punyanya admin LTA ya. Menu strip is opening. Menu strip open. Ini kelas punyanya admin LTA ya. Else kalau dia nggak ngebuka halaman user, ini kita kosongin aja ya. $result sama dengan 0. Lalu kita return $result. Save ya. Sekarang kita buat fungsi satu lagi. Untuk menu user kita copy aja ya. Kita copy, paste di sini ya. Ini kita benerin. Ini kita ganti jadi menu user. Lalu ini kita ganti user ya. Save. Sekarang kita cek ya. Kita ke dashboard dulu. Sekarang kita ke sini. Ini misalnya ngebuka nih ya. Oh, ini belum ngebuka ya. Soalnya kita belum pasang di sidebarnya ya. Kita balik ke sidebar sekarang. Kita ke menu pengaturan ya. Nah, di sini ya. Di sini kita pasang menu yang tadi kita buat, fungsi yang tadi kita buat ya. PHP echo. Nama fungsinya menu setting ya. Save. Satu lagi. Sini ya. Kita panggil fungsinya PHP echo. Dan fungsinya menu user. Save ya. Sekarang coba kita jalanin. Kita balik ke dashboard. Kita pilih. Nah, udah ngebuka ya sekarang ya. Jadi sekarang kalau kita ada di halaman user ini nggak ketutup nih. Ini ngebuka. Sekarang kita ke halaman add user. Nah, itu ngebuka ya. Kita balik lagi, kita ke halaman update misalkan. Itu ngebuka dia ya. Sementara menu sidebar beres ya. Cuma ada satu lagi yang mau kita benernya. Jadi si user ini yang udah bisa masuk ke sistem ini ya, ini masih bisa nyebrang teman-teman. Jadi misalkan kasir, dia masih bisa masuk ke halaman user lewat URL ya. Coba kita tes. Ini kita logout dulu. Kita pakai password kasir. Nah, ini kan nggak ada nih menu user ya. Nah, coba kita tes pakai URL. Masukin user, data user. Nah, masih bisa masuk ya teman-teman. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi kita beresin lagi yang ini.
Nah, caranya sekarang kita ke modul user ya teman-teman. Kita ke modul. Nah, kita ke mode user. Nah, kita buat validasi di sini. Jadi di sini kita buat if, kita cek ya user yang login ya. Kita panggil fungsinya user login. Kita cek levelnya. Jadi kalau yang masuk ke sini level usernya bukan 1 atau administrator, ini kita tolak ya. Kita alihin ke halaman error ya teman-teman. Nanti kita buat halamannya. Header, location, $main_URL. Ini kita masukin nama halamannya. Error strip page.php ya. Ini nanti kita buat. Kita belum punya ini. Lalu kita exit. Save ya. Untuk halaman errornya kita ambil dari halaman punya admin LTA ya. Ke sini. Page ya. Sampel yang ini teman-teman. 404 ya. Tutup dulu nih. Ini ya 404. Coba kita cek dulu tampilannya ya. Open in default browser. Nah, tampilan seperti ini teman-teman. Ini nanti kita benerin. Jadi ini Ctrl A, copy ya. Kita taruh di sini. Kita buat halaman baru. Namanya tadi error strip page.php ya. Kita paste di sini. Save. Sekarang kita benerin. Sekarang kita buka tag PHP. Di sini kita mulai session dulu ya. Kita copy aja dari sini, dari dashboard ya. Copy. Paste ya. Di sini kita panggil file yang kita perluin ya. Kita copy aja lagi. Kita panggil copy dari sini. Paste ya. Saya ganti error page. Nah, kita hapus sampai sini ya.
Sekarang ini kita benar dulu, ini kita arahin ke halaman dashboard ya. .php. Kita ke bawah. Nah, ini kita benar ya. Kita arahin ke halaman dashboard ya. Jadi kita suruh si user balik ke dashboard. Kalau dia coba-coba nyebrang ya ke menu user yang lainnya, dashboard.php. Untuk form ini, form pencariannya saya nggak perlu, saya mau hapus ya. Sampai sini ya. Save ya. Sekarang coba kita cek dulu tampilannya. Kita tutup. Cek sini ya. Error strip page ya. .php. Begini tampilannya ya. Jadi kalau si user masuk halaman ini, kita suruh dia balik ke dashboard ya. Coba kita klik di sini. Nah, benar ya. Nah, sekarang coba kita tes. Kita keluar dulu. Kita masuk pakai password kasir ya. Nah, sekarang coba kita tes masuk lewat URL ke menu user ya. Biasanya kan nggak boleh ya. Share data user. Nah, nggak boleh sekarang, udah nggak bisa. Udah kita kasih validasi tadi ya. Jadi kita paksa nih user balik ke dashboardnya. Ini juga dashboard, ini juga balik ke dashboard ya. Sekarang coba kita pakai passwordnya kabak ya. Kabak ya. Coba kita masuk lewat URL ke menu user tadi ya. Sini kan nggak boleh. User kan khusus administrator ya. Share data user. Nah, nggak bisa juga ya. Itu udah beres ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, kita udah berhasil menerapkan session dan juga pengaturan multi user untuk aplikasi kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.